Halo pemuda, perkenalkan kembali. Nama saya Kentra Laras Rizky Jayati sebagai instruktur kalian dalam pelatihan panduan praktis menyusun proposal kreatif. Saat ini kita telah memasuki sesi ketiga, yaitu menyusun proposal proyek. Yang pertama, cover sheet. Di bagian cover sheet atau halaman judul ini dituliskan judul usulan proyek, alamat dan lokasi proyek, nama organisasi, dan rangkuman singkat dari proposal. Untuk rangkuman singkat bisa ditulis dalam 2 atau 3 kalimat agar memudahkan pembaca dalam mengikuti alur proposal. Yang kedua yaitu executive summary. Executive summary adalah ringkasan dari seluruh informasi penting mengenai proyek yang akan dilakukan. Bagian ini harus dibuat dengan padat, jelas, dan bersifat menjual. Terdapat 3 bagian di dalam executive summary. Yang pertama adalah masalah, yang kedua solusi, yang ketiga yaitu profil organisasi. Selanjutnya yaitu deskripsi masalah. Yang pertama, berikan fakta-fakta dan data-data statistik yang mendukung proyek. Berikut adalah data fakta yang dapat kita masukkan dalam proposal proyek yang akan kita laksanakan, yaitu data jumlah konsumen atau pengguna MCK RW 16, Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat. Yang kedua, yaitu tunjukkan keseriusan organisasi dalam menangani proyek. Pihak lembaga donor tentunya memerlukan kepastian bahwa organisasi akan menggunakan dananya itu secara maksimal. Untuk itu, harus diberikan harapan kepada mereka bahwa dana yang akan diberikan tidak disalahgunakan oleh pengguna. Yang ketiga, yaitu tunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang mendesak untuk dicari jalan penyelesaiannya. Seperti halnya permasalahan yang sangat mendesak pada MCK kita yaitu MCK Komunal RW 16 Kelurahan Kebon Melati yang menunjukkan permasalahan-permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani solusinya. Selanjutnya yaitu deskripsi proyek. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan hasil yang akan diraih dalam suatu proyek yang tingkat keberhasilannya dapat diukur dengan jelas. Untuk itu, jelaskan tujuan-tujuan yang nyata, khusus, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam suatu periode tertentu. Untuk menjelaskan tujuan, bisa digunakan angka-angka atau poin-poin tertentu. Kedua, yaitu rencana kerja. Di dalam rencana kerja ada 3 informasi yang perlu disampaikan dalam rencana kerja. Yang pertama yaitu bagaimana. Jelaskan deskripsi detail mengenai hal-hal yang akan dilakukan sejak awal hingga berakhirnya proyek. Yang kedua yaitu kapan. Informasikan tentang kapan kegiatan-kegiatan itu akan dilakukan. Agar lebih meyakinkan, buat dalam bentuk rencana jadwal kegiatan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu mengapa. Jelaskan mengenai metode yang dipakai. Sertakan alasan-alasan mengapa metode tersebut yang kita pakai, bukan metode-metode yang lain. Jelaskan juga bahwa rencana kegiatan yang akan dilakukan bisa mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga yaitu administrasi. Bagian ini berisi tentang siapa saja staf yang melaksanakan program proyek. Bagian ini sebenarnya bisa dibuat sebagai lampiran, tetapi jika dirasakan perlu dimasukkan di bagian deskripsi proyek akan menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu informasi organisasi.
Informasi organisasi disusun di satu atau dua halaman khusus. Bagian ini sebenarnya bisa diletakkan di awal proposal, tetapi sebaiknya memang diletakkan di bagian akhir proposal sebagai lampiran. Berikut adalah informasi organisasi yang akan kita masukkan ke dalam proposal proyek kita, yaitu struktur organisasi Karang Taruna RW 16 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat periode tahun 2018 hingga 2021. Lalu memasuki bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan cukup dibuat dalam satu atau dua paragraf sebagai penutup. Selain itu, di dalam kesimpulan juga harus menonjolkan harapan agar lembaga donor tertarik memberikan donatur pada proyek yang akan kita jalankan. Bagian yang terakhir yaitu lembar pengesahan. Bagian ini sebagai bukti bahwa proposal proyek ini dikerjakan dan disetujui oleh berbagai pihak. Berikut adalah lembar pengesahan yang akan kita masukkan ke dalam proposal kreatif sebagai aksi pemuda toilet pada pengelolaan MCK Komunal Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat.